Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Intani dengan NPM 2269102285 dari kelas 6C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca Permulaan pada Siswa Sekolah Dasar. Latar belakang penelitian saya, membaca adalah proses memahami dan menginterpretasikan simbol-simbol tulisan, seperti huruf dan angka, untuk mendapatkan informasi atau makna dari teks tersebut. Aktivitas ini melibatkan kemampuan kognitif yang kompleks, termasuk pengenalan kata, pemahaman konteks, dan analisis isi. Kesulitan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar merupakan tantangan yang signifikan dalam dunia pendidikan, di mana kemampuan membaca menjadi pondasi penting dalam keberhasilan akademik dan literasi siswa. Namun, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan membaca, seperti lambat mengenal huruf dan sulit menggabungkan suku kata. Banyaknya siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan sehingga berdampak pada prestasi mereka di sekolah dan dapat menghambat proses belajar secara keseluruhan. Dalam pembelajaran membaca permulaan, terdapat beberapa kesulitan yang dirasakan oleh siswa. Yang pertama, belum mampu menyebutkan beberapa huruf konsonan. Yang kedua, belum mampu membaca diftong, vokal, rangkap, dan konsonan rangkap. Yang ketiga, cepat lupa kata yang telah diejanya. Yang keempat, melakukan penambahan dan pergantian kata. Yang kelima, waktu mengeja cukup lama. Dan yang terakhir, belum mampu membaca dengan tuntas. Melalui penelitian ini, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai kesulitan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar. Dengan menganalisis bentuk-bentuk kesulitan yang muncul, penyebabnya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pembelajaran membaca permulaan di sekolah dasar. Identifikasi masalah. Beberapa masalah yang terkait dengan kesulitan membaca permulaan siswa sekolah dasar dapat diidentifikasi. Antara lain, yang pertama, ada beberapa siswa di kelas rendah masih belum mampu membaca bunyi huruf dan kata dengan baik. Yang kedua, sebagian besar siswa tidak memiliki kemampuan membaca yang lancar dan tidak dapat memahami teks yang sederhana. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam analisis ini hanya mencakup kesulitan membaca permulaan yang dialami oleh siswa kelas 1 sekolah dasar dan jenis kesulitan membaca yang dianalisis seperti aspek pengenalan huruf, suku kata, dan pemahaman kalimat sederhana. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa saja jenis kesulitan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kesulitan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran membaca permulaan dan kemampuan untuk menyediakan data empiris sebagai referensi untuk penelitian yang lebih lanjut. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, membantu guru merancang metode pembelajaran membaca yang efektif. Yang kedua, memberikan panduan bagi orang tua dalam mendukung anak belajar membaca. Yang ketiga, membantu siswa mengatasi kesulitan membaca permulaan. Yang keempat, memberikan masukan kepada sekolah dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan literasi. Yang selanjutnya, sistematika penelitian. Untuk mempermudah pemahaman, laporan penelitian disusun dalam 5 bab
dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis masalah. Bab 3, metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan dan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang mencakup jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan serta menganalisis dan membahas hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Bab 5, penutup. Bab ini menyampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari hasil penelitian. Sekian presentasi saya mengenai bab 1 rencana penelitian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.